Terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik video ini. Aku doain supaya setiap kali kalian nontonin video aku, satu harapan yang kalian harapkan bisa terwujud di tahun ini. Setuju? Setuju? Amin. Di video kali ini aku bakal share alur cerita dari film Triple Nine. Bagaimana kisahnya? Check this out. 3 orang sedang berbincang membicarakan penambahan anggota baru demi melancarkan sebuah aksi. 5 orang telah bersiap. Ada 2 orang berkulit hitam, yaitu Marcus dan Michael. Ada 3 orang berkulit putih, Russell, Gabe, dan Franco. Marcus dan Franco adalah anggota polisi yang berkhianat. 5 orang telah bersiap. Ada Russell yang sedang mengawasi dari luar bank, sementara 4 orang lainnya masuk dalam bank. Terlihat 2 orang sedang memaksa pemilik bank untuk memberikan sebuah barang, sementara 2 orang sisa bertugas mengawasi orang-orang yang ada di bank. Pemilik bank telah memberi apa yang perampok minta. Keempat orang tadi pun meninggalkan bank dengan menggunakan mobil yang berbeda dari yang mereka gunakan ketika mereka datang tadi. Sedangkan Russell tetap pada tugasnya dengan memberikan arahan kepada teman-temannya tentang jalur yang benar. Tiba-tiba tas yang mereka bawa tadi mengeluarkan asap merah. Karena hal itu, mereka pun sulit mengendalikan mobil. Dan mereka pun mengacaukan lalu lintas jalanan. Dengan terpaksa, 4 orang tadi harus keluar dari mobil dan mencari mobil baru. 1 orang mencari mobil, 3 orang mengawasi orang-orang lain. Mereka pun mendapatkan mobil dan lolos dari kejaran polisi. Dan misi pertama selesai. Beralih scene, di mana terlihat Russell yang sedang memarahi adiknya, yaitu Gabe. Dan ternyata pelaku dari mercon asap tadi adalah Gabe. Terlihat Michael yang sedang bersama Russell sedang memberikan hasil perampokannya tadi kepada suruhan bosnya mungkin, yang bernama Irina. Di sisi lain pula terlihat detektif Jeff yang sedang menyisir TKP perampokan. Detektif Jeff mengatakan bahwa pemilik bank bisa dirampok karena sering mengupload foto-foto keluarganya di media sosial secara sembarangan. Ini adalah Chris, anggota baru kepolisian yang juga keponakan dari detektif Jeff. Terlihat Chris yang sedang datang di kantor ia bekerja. Dan terdapat Marcus juga yang bekerja di sana. Para polisi itu membahas ada 2 tindakan kriminal, yaitu penyerangan antara geng serta perampokan bank. Sementara di sisi lain terlihat Michael dan Franco yang sedang merencanakan sesuatu. Michael pun didatangi oleh suruhan Irina. Dan akhirnya Michael pun dipertemukan dengan anaknya, yaitu Felix. Irina memberitahu kepada Michael bahwa pembayaran tugasnya harus ditunda karena Irina harus memberikan tugas keduanya kepada Michael dan kawan-kawan. Tapi Michael menolak. Tak lama, Irina mendapat telepon dari suaminya. Suaminya mengatakan bahwa dirinya harus melakukan apapun agar Michael menuruti perintahnya. Terlihat di mana 4 orang berkumpul dan mereka sedang menunggu Russell datang. Di sisi lain, Russell yang baru masuk mobil tiba-tiba ia dibekap dari belakang. Keempat orang tadi masih menunggu. Tiba-tiba, mereka pun mengecek dan ternyata ditemukan Russell yang sudah bersimbah darah. Michael yang tidak tega melihat Russell bersimbah darah, ia meminta izin kepada Russell untuk membunuh Russell sekarang juga. Dan Russell pun mati. Karena melihat temannya yang sudah mati, Michael dan kawan-kawannya pun menerima tawaran dari Irina. Tersisa 4 orang. Mereka pun berdiskusi bagaimana mereka menyelesaikan misi itu sesingkat mungkin. Dan mereka memutuskan untuk menggunakan kode polisi 999. Oke, sedikit penjelasan ya. Jadi kode 99 itu adalah kode yang digunakan saat ada polisi yang gugur dalam bertugas. Dan dari situ semua unit keamanan akan terfokus kepada letak kode 999 ini disampaikan. Oke, lanjut. Chris dan Marcus pun menuju TKP pertarungan antara geng. Dan terlihat beberapa orang yang sudah mati di sana. Chris menduga bahwa pelakunya adalah geng yang berada di seberang jalan. Chris pun mendatangi kumpulan geng tersebut. Tapi Chris justru mendapat perlakuan yang tidak baik.
Markus yang melihat itu langsung datang dan memberitahu kepada Chris bahwa jangan sembarangan menuduh orang. Di sisi lain terlihat Franco yang sedang berbincang dengan Markus. Franco mengatakan bahwa kode 99 ditujukan pada anak baru, yaitu Chris. Markus sedikit keberatan. Terlihat detektif Jeff yang sedang berbincang dengan Chris, keponakannya. Jeff mengatakan bahwa Chris harus berhati-hati terhadap siapapun, karena bisa saja intel pengkhianat itu bisa membunuh Chris kapanpun. Berganti hari, terlihat Michael yang sedang mendatangi Irina. Oh ya, sedikit penjelasan. Jadi Irina ini adalah kakak ipar dari Michael. Ya, lebih tepatnya adik dari Irina adalah istrinya Michael. Michael datang dengan dalih mengatakan jangan mengganggu anggotanya. Michael punya caranya sendiri. Terlihat keempat orang berdiskusi kembali. Dan mereka sudah membulatkan keputusannya bahwa kode 99 ditujukan kepada Chris. Lanjut. Terlihat Markus dan Chris yang sedang datang menuju rumah informan. Sementara itu, detektif Jeff sedang bertanya kepada salah satu kepada salah satu PSK. PSK itu mengatakan ada salah satu junior PSK yang berpacaran dengan mantan polisi. Pacar dari junior PSK itu adalah Gap. Junior PSK itu mengatakan kalau sikap Gap semenjak kakaknya meninggal berubah drastis. Gap berkata kepada junior PSK bahwa Gap baru saja merampok bank. Di sisi lain, Chris dan Markus telah menemukan pelaku pemenggalan orang-orang tersebut. Dan terjadilah aksi baku tembak. Pelaku itu berhasil ditangkap dalam keadaan mati. Lanjut, terlihat Michael yang sedang berbincang dengan Irina. Di perbincangan itu, Irina mengatakan tujuan misi kedua adalah untuk membebaskan suami Irina dari penjara Israel. Tak lupa, Michael juga menanyakan keadaan anaknya, Felix. Irina menjawab bahwa Felix sedang liburan dengan ibunya. Terlihat beberapa orang, banyak anggota polisi yang sedang bersenang-senang. Ada Markus dan juga Chris. Tapi tak lama, Gap datang ke klub malam itu. Markus yang melihat itu langsung menyuruh Gap untuk pergi dari situ. Terlihat detektif Jeff yang sedang menunggu seseorang. Ia melihat ada seseorang melakukan transaksi barang. Dan detektif Jeff pun langsung mengarahkan polisi untuk menangkapnya. Dan orang itu adalah pacar Gap, ya, junior PSK tadi. Sementara di sisi lain terlihat Gap yang sedang mendatangi seseorang. Tapi ada detektif perempuan yang sedang mengawasi Gap. Detektif perempuan itu pun memberikan informasi kepada pusat tentang keberadaan Gap. Gap pun dikepung oleh banyak polisi. Untungnya, Gap berhasil lolos. Terlihat Michael yang sedang teleponan dengan Franco. Franco mengatakan kalau Michael harus segera mengurus Gap karena Gap sedang dalam penyelidikan. Tak butuh waktu lama, Michael pun mengatakan kepada Gap jangan berbuat sembarangan atau kalau tidak pacar Gap akan mati. Terlihat detektif Jeff yang sedang marah-marah. Ia mengeluhkan karena tidak ada informasi baru yang bisa masuk. Sementara di sisi lain terlihat Markus yang sudah bersiap untuk mengeksekusi Chris.
Markus membawa Chris pada sebuah tempat. Mereka berdua pun menyisir tempat itu, hingga akhirnya mereka berdua pun terpencah. Chris menemukan Gabe, tapi tak lama ada seseorang yang mengacaukan pandangan Chris. Ya, jenis mendistract gitu lah. Dengan menembak dari arah belakang. Orang itu adalah Louis Pinto, orang yang pernah berselisih dengan Chris. Boro-boro yang tertembak Chris, justru yang tertembak adalah Gabe. Chris pun menolong Gabe. Markus datang, tapi tiba-tiba Gabe mengangkat pistol dan menembakkan pistolnya ke arah Markus. Dan disinilah kondisi di mana kode polisi 999 dimulai. Chris yang melihat Markus tertembak, Chris pun memberitahu kepada kantor pusat kode 999. Dan semua anggota kepolisi dikerahkan menuju TKP. Sementara di sisi lain, Michael dan Franco menjalankan misi perampokan. Markus berhasil tertolong. Sementara di sisi lain, polisi datang di TKP perampokan. Namun saat polisi datang, Michael dan Franco sudah selesai dalam menjalankan misinya, dan misi pun selesai. Terlihat detektif Jeff yang sedang menanyakan kepada Chris apakah kenal dengan Gabe. Chris mengatakan dia tidak kenal, tapi dia pernah melihat Gabe dipukuli oleh Markus saat berada di bar. Lanjut. Terlihat Michael yang sedang menunggu seseorang. Michael sedang menunggu kedatangan Irina. Michael pun memberikan hasil dari rampokannya, dan Irina pun juga memberikan imbalan uang atas kerja Michael dan kawan-kawan. Karena Michael yang penasaran dengan keberadaan Felix, Michael pun memberontak untuk mengecek. Tapi nihil, Felix tidak ada. Dan Irina mengatakan agar Michael menjauh dari Felix dan tidak mencari Felix lagi. Sebelum Irina pergi, Michael memberikan sebuah mainan yang ditujukan untuk Felix. Setelah Irina pergi, Michael pun mengambil sesuatu di mobilnya, dan mainan yang telah diberikan Michael tadi meledak. Irina pun tewas. Salah satu dari polisi mengatakan kepada Chris bahwa Louis Pinto sudah mati ditembak. Dan sebelum jasad Louis diotopsi, polisi itu menyuruh Chris untuk mengecek. Dan Chris pun mendapat fakta adanya kertas yang menunjukkan lokasi dan jam penembakan tadi. Terlihat Michael yang sedang didatangi oleh Franco. Sedikit berbincang, Michael menanyakan kondisi Markus, dan tak butuh waktu lama, tiba-tiba Franco mengarahkan pistolnya kepada Michael dan menembaknya. Michael pun tewas. Franco dengan leluasa dapat mengambil uang itu. Berganti hari, terlihat Chris yang sedang mendatangi markas dari geng Louis. Dan Chris mendapatkan fakta bahwa Markus adalah pelaku di balik kode 999. Yang artinya, Louis dan Markus telah bersekongkol untuk membunuh Chris. Chris bertemu dengan detektif Jeff. Ia mengatakan bahwa ia curiga terhadap Markus. Detektif Jeff pun meminta keyakinan terhadap pendapat Chris. Lalu Chris mengatakan bahwa pelakunya ada 4 orang. 2 di antaranya adalah Markus dan Gabe. Kenapa? Karena keduanya pernah berada pada polsek yang sama. Sedangkan pelaku ketiga adalah Michael, mantan polisi yang mati dan sekarat. Tetapi mereka belum bisa menemukan pelaku yang keempat. Chris pun datang untuk menjenguk Markus. Tapi tak lama kemudian, Franco datang. Ia mengajak Chris ke kantornya. Saat ada di lift, tiba-tiba Chris mendapat telepon dari detektif Jeff. Detektif Jeff mengatakan bahwa pelaku keempat adalah detektif Franco. Ya.
Saat sudah mencapai lantainya, tiba-tiba Franco pergi tanpa alasan. Saat Franco masuk ke dalam mobilnya, ternyata sudah ada detektif Jeff yang sedang menunggu Franco di bagian belakang. Dan Franco pun tewas. Film pun selesai. Oke, sekian dulu video yang kalian tonton kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka, komen di bawah video apa yang akan aku buat selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Oke, bye.